Al-Quran yang kita baca itu sebagai rahmat. Apa rahmatnya? Setiap huruf, Pak. Setiap huruf, bukan setiap kalimat. Nabi Muhammad mengatakan, inni la aqulu alif lam harfan walakin alif harfan wal lim harfan wal lam harfan. Aku tidak mengatakan, kata Nabi Muhammad, kalimat alif lam mim itu satu huruf. Tapi alifnya itu aku hitung satu huruf, dan lamnya itu satu huruf, dan mimnya itu satu huruf. Tiap-tiap huruf tersebut Allah akan ganjar 10 kebaikan. Setiap huruf yang ada dalam Al-Quran Allah ganjar 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita menghatamkan Al-Quran, berapa huruf yang sudah kita baca ketika itu. Satu hurufnya saja 10 kebaikan Allah ganjar kepada kita. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Bayangkan apalagi di dalam bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan daripada amalan ibadah sunnahnya kita, sebagaimana bentuk daripada amalan ibadah wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, kalau kita perhatikan rahmat untuk kita semua dengan adanya Al-Quran di tengah-tengah kita. Lalu kemudian Al-Quran juga dikatakan sebagai bentuk petunjuk. Apa petunjuk? Bisa kita ambil pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Pelajaran yang ada dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan bagaimana kita bisa mengetahui Al-Quran itu, Pak, sebagai bentuk mukjizat. Kita selama ini baca Al-Quran, kita tahu Al-Quran ini adalah mukjizat yang tersisa, yang sekarang ini bisa kita rasakan. Daripada semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi-nabi terdahulu, yang sekarang ini bisa kita rasakan mukjizat yang ada di tengah-tengah kita, apa itu? Al-Quran. Maka Imam Sya'rawi beliau mengatakan semua mukjizat itu akan punah setelah meninggalnya daripada para nabi-nabinya. Semua mukjizat itu akan punah. Contohnya saja Nabi Musa. Nabi Musa punya mukjizat, dia memiliki tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Tongkatnya itu bisa membelah daripada lautan. Setelah meninggalnya Nabi Musa, apakah mampu tongkat ini kembali fungsinya sebagaimana di zamannya Nabi Musa? Kita pegang tongkat Nabi Musa, kita lempar, apakah bisa jadi ular? Tidak bisa. Sesuai dengan nabinya, ketika Nabi Musa yang melempar baru berubah menjadi ular. Kalau kita melemparnya bukan jadi ular, cacing saya nggak berubah, apalagi mau jadi ular. Kenapa? Karena sesuai dengan zaman nabinya. Jadi ketika nabinya meninggal, maka hilang juga daripada kemanfaatan mukjizatnya. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini memang Allah tinggalkan mukjizat yang bisa kita rasakan sebagai petunjuk. Daripada petunjuk tersebut kita bisa ambil daripada manfaatnya unsur daripada mukjizat yang ada dalam Al-Quran tersebut melalui daripada 3 unsur. Pahami 3 unsur ini. Di antaranya pertama, adanya unsur bahasa di dalam Al-Quran. Yang kedua, unsur ilmiah. Yang ketiga, berkaitan dengan adanya unsur suatu kabar yang gaib yang bakal terjadi setelahnya. Allah sudah ceritakan dahulu di dalam Al-Quran apa-apa yang bakal terjadi di akhir zaman. Itu kalau kita benar-benar pelajari. Jadi ada 3 unsur kalau kita ingin meyakini Al-Quran ini benar atau tidak mukjizat yang Allah turunkan. Nah, disinilah kalian bisa mempelajarinya daripada 3 unsur ini. Kalau kalian ingin yakin Al-Quran ini mukjizat atau tidak, pelajari daripada 3 unsur ini. Pertama kali unsur bahasa, yang kedua daripada unsur ilmiahnya yang ada dalam Al-Quran, yang ketiga daripada unsur suatu kabar yang gaib yang bakal terjadi. Salah satu yang saya contohkan, suatu kabar yang gaib yang bakal terjadi, yang sudah terjadi, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Fal yauma nunajjika bi badanika litakul liman khalfaka ayat wa inna la ayatina laghafilun. Allah ceritakan tentang perihal berkaitan dengan Fir'aun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, akan aku selamatkan suatu hari jasadnya Fir'aun di tengah-tengah kalian sebagai bentuk pelajaran buat kalian. Dan masih banyak di antara kalian yang lupa dari tanda-tanda kebesaranku. Pahami, Allah ceritakan tentang Allah akan selamatkan yang namanya jasadnya Fir'aun. Itu terjadi kalau kita pahami, terjadinya Fir'aun itu di zamannya Nabi Musa. Nabi Musa dengan Fir'aun ketika itu terjadi pemusuhan. Kemudian meninggalnya Fir'aun ketika di zamannya Nabi Musa. Ini Al-Quran belum diturunkan oleh Allah. Kemudian Allah turunkan Al-Quran tersebut di zamannya Nabi Muhammad.
Allah turunkan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad. Di saat itu jasadnya Fir'aun belum ditemukan. Pahami, jasadnya Fir'aun belum ditemukan di zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sudah katakan, akan aku selamatkan, kata Allah, jasadnya Fir'aun sebagai bentuk pelajaran buat kalian dan tanda-tanda kebesaran itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan apa? Allah sudah berjanji untuk membuktikan kepada kita akan adanya jasad Fir'aun. Padahal itu terjadinya di zaman Nabi Musa, jarak yang sangat jauh, Pak. Nabi Musa, Nabi Isa baru zamannya Nabi Muhammad SAW. Ini jarak yang sangat jauh. Kemudian setelah itu di zamannya Nabi Muhammad sampai ke zaman kita sekarang ini 1400 tahun. Bayangkan dari zamannya Nabi Muhammad ke zamannya kita. Baru di zaman kita ini bisa kita saksikan jasadnya Fir'aun. Nah, kalau kepengen ziarah, silakan bisa lihat, pergi ke Mesir, lihat selfie dengan Fir'aunnya sekalian. Di situ sudah membuktikan Allah sudah selamatkan yang namanya jasad tersebut sebagai bentuk pelajaran buat kita. Menandakan apa? Allah sudah menceritakan kepada kita suatu yang bakal terjadi, suatu yang gaib, yang awalnya belum terjadi, itu bakal terjadi. Disitulah Allah buktikan. Dan masih banyak kabar-kabar yang lain yang Allah ceritakan, dan itu pasti akan terjadi di akhir zaman. Ini kalau kita ingin mengambil daripada pelajarannya.